Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, Ananda Muftidah Suryani dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebelumnya, kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa Pak? Nama Anwar Datuk Bandoajo. Jadi gini Pak, maksud kedatangan saya di sini untuk minta tolong sama Bapak mewawancarai tentang tradisi adat di Minangkabau di daerah sekitar kita Pak. Yang pertama judulnya. Tentang Manjapui Adat Jopusako Pak. Terima kasih kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Padang yang telah meminta kepada kami sebagai orang pusako Minangkabau khusus untuk Nagari Semilangkok dan Kecamatan Cimang. Jadi apakah itu artinya menjemput adat pusako? Kan gitu tadi. Menjemput adat pusako arti bahasanya itu sebetulnya bukan menjemput, tapi adalah kalau istilah dijemput ada yang diambil langsung bawa pulang. Nah, kan seperti kalau adat kita ini seperti contoh hari bulan Syawal atau habis Lebaran, kita di situ ada namanya ziarah menziarahi, kunjung mengunjungi. Kalau sebagai anak keponakan menjemput mamaknya, itu adat pusako namanya. Di bawah nanti di mamaknya itu seorang datuk seperti saya, pengulu. Datang anak keponakan saya datang ke sini, gak 5 atau 6 orang utusan. Saya nanti ada sesuatu sudah ditunggu di rumah pusako suku kita. Di situ kan itu namanya dikatakan menjemput seorang pusako, nenek mama, memecahkan suatu persoalan yang harus dipecahkan. Yang pertama, yang kedua melaksanakan tugas apa yang telah disepakati sebelum itu. Itu namanya masuk menjemput pusako. Artinya kalau yang menjemput itu kan mengejar barang yang sudah lewat, itu yang telah tertinggal. Jadi atau melaksanakan suatu tugas yang telah kita putuskan. Seperti saya katakan tadi, dijemput saya ke sini, hasil musyawarah kami tanggal sekian dulu kita ada rapat pertemuan di rumah pusako kita. Itu seakan dia pusakonya saya, menjemput pusako namanya seperti itu. Selanjutnya Pak, berapa biaya proses menjemput adat Jopusako tersebut Pak? Jadi tentang berapa biaya itu tidak ada keputusan yang menentukan. Tengok sikon keadaan waktu itu. Seandainya keputus kita musyawarahnya itu ada yang dijemput seperti pada kesenian, kita besok mengadakan pencak silat. Pencak silatnya itu pakai biaya. Atau kita itu mengadakan selawat dulang. Selawat dulang itu pakai biaya orang jauh. Atau besok kita adakan panjat pinang. Itu menjemput pusako itu tidak bisa ditentukan dengan keadaan situasi kemampuan kita masing-masing, dan bisa sedikit dan bisa banyak. Gitu. Jadi kalau pertemuan itu tuh biayanya itu kadang-kala kita membutuhkan orang banyak, bahkan butuh orang luar, itu besar biayanya. Tapi kalau cukup kita saja dengan cukup, dia cukup 300.000 atau 500.000. Gitu. Jadi selanjutnya bagaimana proses menjemput adat Jopusako tersebut Pak? Proses menjemput itu diutus satu dari suku itu masing-masing. Seperti suku kita, suku Melayu. Menjemput adat pusako itu yang pergi menjemputnya dari unsur Malin, Dubalang, Manti, orang tua termasuk Bunda Kandong. Setidaknya orang itu 10 orang. Dari perwakilan macam-macam itu 2 orang. Gitu kira-kira. Terus setelah itu apa yang perlu disiapkan dalam menjemput adat Jopusako tersebut Pak? Persyaratan yang dijemput yang pertama, kalau adat Minang ini bahasanya kan tidak lapuk di hujan, tidak langkang di paneh, itu sirih dengan cara mau. Syarat pertama ya seperti menjemput saya ke sini harus ada juga tunggane di rumah ini. Kalau rumah anak kita kan bukan rumah kita. Rumah kita adalah rumah keluarga, famili. Rumah anak kita ini kalau seandainya dibangun, kita yang punya bangun, kita yang diayai, tapi kita tidak bisa hitam dan memutihkan. Gitu. Apa status laki-laki setelah dilakukan tradisi menjemput adat Jopusako Pak? Status
Setelah menjemput status seorang laki-laki, kalau setelah menjemput dari sekolah orang itu harus berkursi di dalam sampai sini. Apakah itu malin, apakah itu dubalang. Nah, itu statusnya orang itu berkeluarga dan berumur di atas 20 tahun. Itu bagaimana kepemilikan harta yang diperoleh selama istri masih hidup, Pak? Kalau sebagai saya, contohnya saya sekarang, istri kan sudah meninggal. Harta yang ada di rumah ini, selagi saya masih di sini masih bisa saya menguasai. Tapi apabila saya menikah lagi dengan orang lain, harta yang ada tidak ada hak milik saya. Kecuali pakaian seperti sepeda motor agak dua, boleh saya bawa satu. Tapi sepeda motor satu, anak ada dua, harta yang bergerak tidak boleh diambil. Nah, itu adalah milik anak, itu ketentuan dalam adat Minangkabau, khusus di Semilangkau. Jadi kalau pakaian kita ya kita bawa. Kalau kami nikah lagi, tapi kalau tidak kita hidup sama anak seperti ini, tidak ada kita bawa. Yang paling-paling nanti kan hari-hari tertentu seperti ada orang pernikahan suku kita bawa uang untuk membantu, cuma itu aja kan. Itu kira-kira. Terima kasih ya Pak atas ilmunya, dan terima kasih juga atas waktunya Pak. Juga sama-sama, kami juga sebagai manusia biasa hidup penuh dengan kesibukan, sehingga juga tidak berpendidikan tinggi dulu, tapi karena kita dalam Minang kan lama hidup banyak dirasain, jauh berjalan banyak dilihat. Nah, cuman itu, terima kasih.